Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa mempersiapkan diri kami untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kiranya berilah kami semangat dan motivasi belajar, agar kami bisa memahami setiap materi yang Bapak Ibu Guru berikan kepada kami. Tuhan, bimbing kami, dampingi kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar materi teks tanggapan. Dengan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Kompetensi dasar 4.7 menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Kedua, menyimpulkan isi teks tanggapan. Apakah kalian tahu pengertian teks tanggapan? Teks tanggapan berarti kritikan, dukungan, pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya suatu hal yang disertai dengan alasan yang logis. Hendaknya teks ini berisi alasan yang dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Teks tanggapan ini berkaitan atau mencakup mengenai tanggapan kritik, sanggahan, saran, atau pujian. Ciri-ciri teks tanggapan ada dua. Yang pertama berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Kedua memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Jenis-jenis teks tanggapan yang pertama, teks tanggapan deskriptif, berisi kritikan, sanggahan, saran atau pujian terhadap suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci. Jenis teks yang kedua, teks tanggapan kritis, berisi tanggapan terhadap masalah berdasarkan cara berpikir kritis. Teks tanggapan kritis juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teks tanggapan kritis positif berkaitan persetujuan, dukungan, dan pujian. Lalu kedua, teks tanggapan kritis negatif yang berkaitan dengan penolakan, kritik, dan keprihatinan. Informasi dalam teks tanggapan ini mengandung informasi yang penting. Informasi yang disampaikan tentunya beragam, dan salah satu informasi yang sering muncul adalah ajakan. Ajakan yang diungkapkan juga bermacam-macam. Ajakan disajikan dalam kalimat yang bersifat persuasif. Ada beberapa jenis kalimat tanggapan. Yang pertama, kalimat tanggapan kritik adalah kalimat yang berbentuk tanggapan baik dan buruk yang dilakukan setelah ada pengamatan atau analisis terhadap suatu masalah atau objek tertentu. Contohnya, kebakaran hutan yang terjadi sangat sulit dipadamkan. Diperlukan adanya usaha yang ekstra dan kesabaran untuk memadamkan api yang membakar kawasan hutan. Hal ini juga diperparah oleh medan dan letak titik api yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran, sehingga mereka kesulitan untuk memadamkannya.
Masyarakat hendaknya juga ikut berperan aktif dalam proses pemadaman ini, karena sampai saat ini masyarakat dirasa hanya mampu mengeluh tanpa bisa bertindak. Contoh kalimat kritiknya ada pada kalimat yang bercetak miring. Kalimat tanggapan yang kedua adalah pujian, yaitu suatu pernyataan pengakuan dan penghargaan yang diutarakan suatu kebaikan atau keunggulan atau hasil yang spektakuler terhadap sesuatu. Kalimat pujian dapat memberikan motivasi tentunya terhadap orang yang dipuji. Contohnya, pemerintah Indonesia telah resmi mengambil alih mayoritas saham Freeport Indonesia. Kepemilikan mayoritas ini akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui divestasi ini, pendapatan negara dinilai akan lebih baik dari segi pajak maupun royalti. Pemerintah sungguh tepat dalam mengambil langkah melepaskan kontrak negara asing yang sangat merugikan rakyat. Contoh kalimat pujiannya adalah sungguh tepat dalam mengambil langkah pada kalimat yang bercetak miring. Kalimat tanggapan yang ketiga adalah sanggahan, yaitu suatu pengungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan yang dirangkai dengan kesan persetujuan agar tidak menimbulkan konotasi kasar dalam menyatakan penolakan. Kalimat sanggahan digunakan untuk memengaruhi seseorang agar dapat menerima saran, masukan, atau pendapat kita. Kalimat sanggahan dapat menggunakan konjungsi, tetapi, akan tetapi, dan namun. Contohnya, saya sependapat dengan Anda, akan tetapi menurut saya akan lebih baik jika kita tidak meninggalkan apa yang telah menjadi tujuan kita dalam menyelesaikan proyek itu. Contoh kalimat sanggahannya menggunakan konjungsi akan tetapi pada kalimat yang bercetak miring. Kalimat tanggapan yang keempat adalah penolakan, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah terhadap ide, gagasan, atau pendapat orang lain. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan penggunaan kata maaf, mohon izin, tidak setuju, tidak sejalan, dan kurang sependapat. Contohnya, saya kurang sependapat dengan uraian Anda mengenai program beasiswa yang ditujukan bagi siswa yang memiliki kemampuan finansial berlebih. Masih banyak siswa tidak mampu yang membutuhkan beasiswa itu. Contoh kalimat penolakannya adalah saya kurang sependapat pada kalimat yang bercetak miring. Kalimat tanggapan yang kelima adalah persetujuan, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan kesetujuan terhadap ide, gagasan, atau pendapat orang lain. Ciri-ciri kalimat persetujuan ditandai dengan kata setuju, sependapat, sejalan, atau kata lain yang menunjukkan keberpihakan pada sesuatu. Contohnya, saya setuju dengan pendapat Anda tentang pentingnya menjaga keutuhan negara Indonesia dari serangan komunisme dan radikalisme. Contoh kalimat persetujuannya adalah saya setuju dengan pendapat Anda pada kalimat yang bercetak miring. Untuk simpulan isi teks tanggapan berkaitan dengan gagasan pokok dalam teks tanggapan. Gagasan pokok terdapat di awal, dan akhir atau menyebar di seluruh paragraf tersebut. Gagasan pokok tersebut juga ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang kedua, ringkasan isi teks tanggapan. Meringkas adalah kegiatan memperpendek teks atau mengambil inti dari teks. Ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Cara meringkas teks tanggapan yang pertama, bacalah teks tanggapan secara menyeluruh. Kedua, catatlah ide-ide pokok setiap paragraf. Ketiga, kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat. Keempat, buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam meringkas isi teks tanggapan,
Yang pertama, ringkasan harus memuat seluruh pokok teks tanggapan. Kedua, ringkasan tidak menyinggung dari isi teks tanggapan. Ketiga, ringkasan bukan komentar, melainkan simpulan isi teks tanggapan. Berikut contoh simpulan. Saat ini banyak jenis tontonan yang ditawarkan. Salah satunya adalah sinetron. Sayangnya, cerita sinetron seringkali dinilai tidak memiliki dampak positif bagi berbagai kalangan. Jalan ceritanya seringkali tidak masuk akal dan jauh dari norma yang baik. Simpulan, sinetron dinilai tidak memiliki dampak positif. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira masih ingatkah kalian apa saja yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan tadi? Kita sudah membahas tentang apa saja? Ya, hari ini kita sudah belajar pengertian teks tanggapan, ciri-ciri tanggapan, jenis teks tanggapan, jenis kalimat tanggapan, dan simpulan isi teks tanggapan. Kalian bisa mempelajari materi ini kembali di classroom kalian masing-masing. Silakan dicek classroomnya kalian masing-masing. Di situ sudah terlampir link materi dan LKS. Kalian bisa pelajari kembali dan jangan lupa kerjakan LKS-nya. Jawaban LKS silakan kalian kirimkan ke classroom kalian masing-masing. Jangan lupa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Engkau masih memberikan kami semangat hari ini, sehingga kami bisa termotivasi. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau mendampingi kami, memberkati di pembelajaran kami selanjutnya. Tuhan, bantu kami agar kami bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aman di rumah, cegah penyebaran virus corona, jaga jarak biar selamat, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Terima kasih.